Jadi kuasa ini dari mana saudara? Dari Roh Kudus yang telah mengurapi dia. Amin. Itu Roh Kudus yang sama yang telah mengurapi saudara. Amin. Sama. Dan tersiarlah kabar, go back. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Jadi kabar itu tentang dia tersiar. Kenapa saudara? Karena dia menjalankan mujizat-mujizat. Amin. Di mana ada mujizat-mujizat, di situ orang ramai datang-datang. Amin saudara. Seperti bulan kemarin waktu periode langgan datang, itu Balai Satika ramai luar biasa, betul nggak? Kenapa mereka datang? Karena mujizat-mujizat ingin disembuhkan. Haleluya. Di mana ada mujizat, mereka akan datang saudara. Jadi Tuhan sedang memulihkan kuasa ini kepada seluruh gerejanya saudara. Amin. Haleluya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya saudara, sebab perkataannya penuh kuasa. Nah, menurut ini, waktu mereka mendengar dan melihat dia mengajar, mereka takjub. Kenapa saudara? Karena dia melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang guru-guru yang mendahulunya. Perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa. Nah, apa yang dimasukkannya saudara? Kita akan melihat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami?" Tetapi saya coba ini. Nah, ternyata pada waktu Yesus sedang mengajar, melayani di rumah ibadat itu, ada satu gangguan saudara. Ada seorang bapak yang tiba-tiba kerasukan setan. Nah, mungkin hal ini pernah terjadi pada waktu saudara sembahyang di gereja saudara. Pernahkah? Kemungkinan. Coba bayangkan saudara. Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan pada suatu kebaktian hari Minggu di gereja saudara, dan tiba-tibanya orang yang duduk di sebelah saudara mulai kerasukan setan. Ya. Pernah terjadi? Mungkin belum. Ya, jangan-jangan terjadi ya. Nah, bagaimana tindakan kita kalau terjadilah sesuatu seperti itu? Orang kerasukan di dalam kebaktiannya saudara. Orang yang duduk pas di sebelah saudara. Nah, saya percaya ada orang percaya yang mulai takut, melarikan diri. Ada yang karena takut panggil nama Tuhan Yesus. "Oh, tolonglah Yesus, jangan nanti saya juga kerasukan." Ya. Atau ada yang mulai berdoa, "Oh Tuhan Yesus, tolonglah orang yang kerasukan ini, tolonglah dia Tuhan." Ya. Atau mungkin ada yang panggil Pak Pendeta, Gembala Sidang, untuk doakan orang itu. Ya. Nah, bagaimana Yesus bertindak? Bagaimana Yesus bertindak? Apakah dia pakai berdoa? Ayat 35, Yesus menghadapnya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Jadi saudara, mereka takjub. Kenapa? Karena belum pernah mereka menyaksikan kejadian seperti ini saudara. Belum pernah. Kenapa? Karena belum ada manusia yang punya otoritas menguasai setan-setan. Tidak pernah ada seorang manusia yang
punya kuasa dapat memberi perintah kepada roh-roh setan, dan roh setan itu tunduk kepadanya. Tidak pernah ada. Sebelum Yesus datang, kalau misalnya ada kejadian, ada orang kerasukan setan, paling-paling mereka berdoa saja, minta tolong kepada Tuhan, ya. Tapi di sini orang ini tidak pakai doa, tapi dia langsung menghardik setan itu dengan memberi perintah, dan setan itu tunduk kepada perintahnya. Ini memberatkan saudara. Nah, kemungkinan sebelum saudara bertobat menjadi pengikut Kristus, kalau saudara misalnya terganggu oleh setan, saudara berobat kemana sebelum bertobat? Dukun, betul, dukun, ya. Nah, bagaimana kalau dukun, bagaimana dia mengobati kita? Apakah dia pakai perintah? Pakai perintah mengusir setan itu? Yang saya tahu tidak. Dukun tidak berani pakai perintah. Bagaimana? Kalau dukun, dia menyuruh kita pergi beli rokok, atau kemenyan, atau daging babi, daging ayam, daging sapi. Terus barang-barang itu dipersembahkan kepada setan itu. Betul enggak? Jadi setan ini didatangi dengan baik-baik, dengan membawa persembahan, dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Oh, janganlah mengganggu orang ini, ya. Kita bawa persembahan, ya. Ini dagingnya enak sekali, rokoknya juga bagus, ya. Ya. Nah, ini cara dukun untuk mengobati orang yang terganggu setan. Betul enggak? Kenapa? Karena dukun tidak punya otoritas memberi perintah kepada setan. Malahan setannya lebih berkuasa daripada dukun. Amin. Tapi dengan Yesus itu caranya sama sekali terbalik, saudara. Dia menghardik setan itu dengan kekerasan dan memberi perintah, dia keluar. Dan setan pun itu tunduk kepada perintahnya. Jadi mereka terheran-heran, saudara. Karena belum pernah disaksikan seorang manusia yang punya wibawa dan otoritas bisa memberi perintah kepada roh-roh setan. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Makin terkenal Tuhan itu, makin terkenal, saudara. Haleluya. Dan pada waktu Tuhan memakai saudara untuk menjalankan mujizat-mujizat dalam penginjilan saudara, orang banyak datang. Pasti orang banyak datang. Terus kemudian dia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi ada orang demam keras, Yesus diminta supaya menolong dia. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana kalau kita punya anak atau istri atau suami demam keras? Bagaimana tindakan kita, saudara? Biasanya ambil obat, ya, Panadol. Memang tidak salah, ya, kita makan obat, sama sekali tidak salah. Tapi maksud di sini ialah mempelajari bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Jadi bagaimana Yesus menangani orang yang sakit demam keras? Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, dan pada Injil yang lain dia memegang tangannya lalu menghardik demam itu. Yesus pakai apa? Apakah Yesus pakai doa, berdoa untuk ibu mertua Simon ini yang sakit demam keras? Apakah Yesus berdoa untuk dia? Tidak. Yesus pakai apa? Menghardik. Sama seperti tadi yang menghardik setan itu, demikian juga dia menghardik demamnya. Ini aneh, ya, saudara. Artinya dia berbicara kepada demam ini. Pernahkah saudara berbicara kepada demam? Mungkin agak jarang, ya. Nanti saudara dianggap gila, ya, berbicara kepada demam, ya. Tapi Yesus berani berbicara kepada demam, memberi perintah. Perintahnya ya kira-kira pergi, sembuh, kira-kira begitu perintahnya. Itu namanya menghardik, saudara. Dan apakah penyakit itu mendengar perintahnya Tuhan? Dengar tidak? Dengar. Tunduk